Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cahaya Ilmu. Channel yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan pelajaran. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, and comment. Ini bukan kota biasa. Di tanah inilah wahyu disempurnakan. Di jalan-jalannya, Rasulullah berjalan. Di udaranya, sunnah hidup bukan sekadar dihafal. Madinah bukan hanya tempat tinggal Nabi, tetapi tempat adab dibentuk dan ilmu dijaga dengan rasa takut kepada Allah. Di kota inilah, seorang ulama besar akan lahir, bukan untuk mengubah agama, tetapi menjaga kemurniannya. Sebelum nama Imam Malik dikenal, Madinah telah lebih dahulu mendidiknya. Di kota ini, fatwa tidak dilontarkan sembarangan, ilmu tidak dipamerkan, dan suara tidak lebih tinggi. Dari adab kepada Rasulullah di Madinah, diam seringkali lebih mulia daripada bicara tanpa ilmu. Ilmu di kota ini bukan sekadar catatan. Ia adalah amanah. Hadis tidak dibacakan tanpa wudhu. Nama Nabi tidak disebut tanpa rasa hormat. Di Madinah, ilmu tidak diburu. Ia didekati dengan adab. Zaman berubah. Kekuasaan datang dan pergi, fitnah mulai mengetuk pintu umat. Namun Madinah tetap berdiri sebagai benteng sunyi yang menjaga sunnah dari riuhnya dunia. Di kota inilah Allah menyiapkan penjaganya. Ketika satu generasi berpulang, Allah tidak membiarkan sunnah kehilangan penjaga. Saat sahabat terakhir Madinah wafat, seorang bayi lahir membawa takdir ilmu yang akan menggema hingga hari ini. Namanya kelak disebut dengan penuh hormat, Imam Malik bin Anas. Kisah ini bukan tentang kekuasaan, bukan tentang peperangan. Ini adalah kisah tentang ilmu yang dijaga dengan adab, tentang sunnah yang dipertahankan tanpa teriakan, dan tentang seorang ulama yang membuat dunia belajar satu hal penting, bahwa diam karena takut kepada Allah lebih mulia daripada bicara demi dikenal manusia. Namanya adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Gaiman bin Hutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbahi Al-Yamani. Nasabnya berasal dari kabilah Ashbah di Yaman, kabilah yang dikenal dengan ketenangan, kehormatan, dan kesetiaan pada tradisi ilmu. Kakeknya, Abu Amir, termasuk tabi'in besar, pernah bertemu dan belajar dari para sahabat Rasulullah. Ini bukan nasab penguasa, tetapi nasab penjaga amanah. Ayahnya bernama Anas bin Malik, seorang ahli hadis, pencatat riwayat, dan penenun panah untuk para mujahid. Ibunya adalah Aliyah binti Syuraik Al-Azdiyah, seorang wanita syalihah yang memahami bahwa ilmu tidak tumbuh tanpa adab. Dari ayahnya, Malik mewarisi kecintaan pada riwayat. Dari ibunya, ia mewarisi kehormatan terhadap ilmu. Imam Malik tidak hanya lahir di Madinah, ia dibesarkan oleh Madinah, kota yang setiap sudutnya menyimpan jejak Rasulullah. Di kota ini, hadis bukan sekadar teks, tetapi praktik hidup, dan Malik kecil tumbuh dalam lingkungan yang membuatnya memahami satu hal sejak dini, bahwa sunnah harus dijaga dengan rasa takut kepada Allah. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Tahun yang sama, Anas bin Malik sahabat Nabi terakhir di Madinah, wafat. Seolah Allah memberi isyarat kepada umat saat generasi sahabat berakhir. Penjagaan sunnah dilanjutkan oleh ilmu dan fiqh. Ibunya pernah berkata kepadanya, "Pergilah kepada Rabiah, pelajari adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya." Kalimat ini bukan sekadar nasihat ibu. Ia adalah fondasi mazhab Maliki, karena sejak hari itu, Malik memahami ilmu tanpa adab adalah fitnah. Dari nasab yang bersih, orang tua yang syalih, dan kota yang suci, Allah membentuk seorang ulama yang kelak membuat dunia belajar satu hal, bahwa sunnah tidak dijaga dengan suara keras, tetapi dengan kehormatan dan ketundukan. Dari rumah ini dan dari kota ini, perjalanan panjang Imam Malik dimulai.
bukan untuk terkenal, tetapi untuk amanah, dan Madinah akan menjadi saksi. Lahirnya seorang penjaga sunnah yang namanya hidup hingga hari ini. Sejak kecil, Malik bin Anas telah menghafal Al-Quran, namun ia segera menyadari bahwa hafalan saja tidak cukup. Ilmu agama bukan sekadar ingatan. Ia adalah amanah yang hanya layak dipegang oleh orang yang takut kepada Allah. Karena itu, Malik tidak terburu-buru bicara. Ia memilih duduk, mendengar, dan mengamati. Madinah pada masa itu bukan kota biasa. Ia adalah universitas terbuka bagi ilmu hadis dan fiqh. Di masjid-masjidnya, para tabi'in besar duduk mengajar. Bukan dengan sorak, tetapi dengan ketenangan. Malik berpindah dari satu halakoh ke halakoh lain, menyusun ilmu dengan sabar. Di antara guru terbesarnya adalah Nafi, Maula, dan murid setia Abdullah bin Umar radhiyallahu. Dari Nafi, Malik belajar fikih yang hidup, fikih yang lahir dari sunnah, bukan dari spekulasi. Sanad ini kelak dikenal sebagai silsilah Mas. Malik, Nafi, Ibnu Umar, Rasulullah. Guru besarnya yang lain adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama besar yang menjadi penghubung antara generasi tabi'in dan tabiut tabi'in. Dari Az-Zuhri, Malik belajar disiplin sanad, ketelitian riwayat, dan kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Tidak semua yang terdengar layak disampaikan. Malik tidak duduk di majelis ilmu sebagai pencari popularitas. Ia duduk sebagai murid yang takut salah. Ia mempelajari adab guru, cara duduk, cara bertanya, bahkan cara diam. Karena baginya, ilmu yang datang tanpa adab adalah bencana bagi umat. Malik belajar. Selama puluhan tahun, ia tidak tergesa-gesa mengajar, tidak cepat berfatwa. Ketika orang lain sibuk dikenal, Malik sibuk mempersiapkan diri agar layak dikenal oleh langit. Bagi Malik, Madinah bukan hanya tempat tinggal. Ia adalah saksi hidup sunnah, amalan penduduk Madinah. Bukan sekadar tradisi, melainkan warisan praktik Rasulullah. Dan inilah yang kelak menjadi salah satu fondasi mazhab Maliki. Setelah puluhan tahun belajar, datanglah saatnya Malik diuji. Bolehkah ia berbicara atas nama agama? Ia tidak menjawabnya dengan cepat, karena ia tahu satu kalimat fatwa bisa menyelamatkan umat atau menghancurkannya. Datanglah masa ketika orang-orang mulai bertanya kepada Malik, bukan satu dua, tapi banyak. Namun Malik tidak menjawab dengan cepat. Ia tidak berlomba menjadi yang paling tahu, karena baginya, fatwa bukan keahlian. Fatwa adalah amanah. Suatu hari, Imam Malik ditanya puluhan pertanyaan. Sebagian besar ia jawab dengan satu kalimat. El-Ader. Aku tidak tahu. Bagi dunia, kalimat itu terlihat lemah. Bagi langit, itulah puncak kejujuran. Imam Malik berkata, orang yang berfatwa telah menempatkan dirinya di antara surga dan neraka. Karena setiap fatwa adalah tanda tangan atas nama syariat Allah. Dan Malik sangat takut menulis namanya di tempat yang salah. Malik tidak pernah berteriak. Ia tidak perlu. Ketika ia berbicara, orang-orang diam. Bukan karena suaranya keras, tetapi karena ilmunya jujur. Kewibawaan itu lahir dari rasa takut kepada Allah, bukan dari pencitraan. Ketika hadis akan dibacakan, Malik berwudu, ia mengenakan pakaian terbaiknya. Wajahnya berubah, karena baginya menyebut nama Rasulullah bukan perkara biasa, itu adalah kehormatan. Malik mengetahui banyak hal, namun ia tidak menyampaikan semuanya, karena ia paham tidak semua kebenaran siap diterima oleh setiap telinga. Ilmu tanpa hikmah adalah bencana. Di zaman yang mulai ramai dengan perdebatan, Allah menjaga umat dengan orang-orang seperti Malik, ulama yang lebih takut kepada kesalahan daripada ketidakterkenalan. Dari adab inilah
lahir sebuah karya besar, bukan untuk terkenal, tetapi untuk menjaga sunnah. Namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta. Zaman berubah. Generasi sahabat telah tiada. Tabi'in satu persatu berpulang. Riwayat mulai tersebar, pendapat mulai bercampur. Umat membutuhkan satu hal, penjagaan sunnah yang jujur, tenang, dan terpercaya. Dan Allah memilih Malik bin Anas untuk memikul beban itu. Khalifah meminta Imam Malik untuk menulis kitab yang menyatukan umat. Namun Malik menolak ambisi. Ia tidak ingin kitabnya dipaksakan kepada semua. Ia hanya ingin satu hal, kebenaran yang jujur. Maka ia menulis, bukan untuk menguasai, tetapi untuk menjaga Al-Muwatta. Tidak ditulis dalam semalam. Imam Malik menering puluhan ribu hadis. Ia memilih dengan sangat ketat dari banyak riwayat, hanya yang paling syahih, paling diamalkan, dan paling terjaga yang ia tinggalkan. Mazhab Malik tidak lahir dari ruang kosong. Ia berdiri di atas 3 pilar. Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan amal Ahlul Madinah. Praktik hidup kota Nabi. Bagi Malik, apa yang diamalkan oleh Madinah lebih kuat daripada pendapat yang baru muncul. Al-Muwatta bukan sekadar kitab hadis. Ia adalah gabungan antara riwayat dan fiqh. Hadis disertai pemahaman, hukum disertai adab. Inilah sebabnya para ulama berkata, tidak ada kitab di muka bumi setelah Al-Quran yang lebih syahih daripada Al-Muwatta. Penguasa ingin Al-Muwatta dijadikan satu-satunya rujukan umat. Imam Malik menolak. Ia berkata, setiap negeri memiliki ilmu yang sampai kepada mereka. Bagi Malik, kebenaran tidak boleh dipaksakan dengan pedang, tanpa paksaan, tanpa propaganda. Mazhab Maliki menyebar ke Afrika Utara, ke Andalusia, ke Hijaz. Bukan karena kekuasaan, tetapi karena kepercayaan umat. Al-Muwatta bukan kitab yang membeku. Ia hidup selama sunnah masih dicari, dan selama umat membutuhkan ilmu yang jujur. Nama Imam Malik akan terus disebut dengan hormat. Kekuasaan sering menginginkan ilmu yang patuh, namun ilmu sejati tidak pernah menjadi pelayan istana. Di masa itu, umat dihadapkan pada persoalan besar, baiat yang dipaksakan, dan semua mata beralih kepada satu nama, Imam Malik bin Anas. Imam Malik berfatwa, tidak sah baiat yang dilakukan di bawah paksaan. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya besar, karena fatwa itu membuka pintu bagi kejujuran nurani umat dan mengguncang kekuasaan yang berdiri di atas paksaan. Kebenaran selalu memiliki harga. Imam Malik dipanggil, dipukul, diseret, bukan karena kejahatan, tetapi karena kejujuran. Tangannya disiksa hingga terkilir, namun lisannya tidak menarik satu kata pun. Imam Malik tidak melawan dengan amarah. Ia tidak mengumpat, tidak menghasut. Ia memilih diam, dan diam itu lebih menakutkan bagi zalim daripada teriakan. Penguasa bisa memukul tubuh, namun tidak bisa memukul kebenaran. Fatwa itu tetap hidup. Nama Malik justru semakin dihormati, dan umat belajar satu pelajaran besar, bahwa ulama yang jujur adalah benteng terakhir. Ketika hukum diperalat, ketika kekuasaan berubah, Imam Malik tidak menuntut balas. Ia tidak menggunakan ilmunya untuk melukai, karena ia tahu ilmu bukan senjata dendam, tetapi cahaya petunjuk. Imam Malik mengajarkan satu prinsip abadi. Ulama harus dekat dengan kebenaran, bukan dengan kekuasaan. Dan ketika dua itu bertentangan, ulama memilih menanggung luka daripada mengkhianati ilmu. Setelah ujian berat, Allah tidak mengangkat Malik dengan kekayaan, tetapi dengan kehormatan. Dan dari sinilah kita melihat sisi lain Imam Malik, kehidupan pribadi, zuhud, dan akhlaknya yang halus.
ilmu bukan sekadar hafalan. Ia lahir dari adab, dan pada Imam Malik, adab mendahului segalanya. Sebelum menyebut satu hadis, ia mempersiapkan hati. Karena yang akan disebut adalah nama Rasulullah. Setiap kali hendak menyampaikan hadis, Imam Malik berwudu. Ia mengenakan pakaian terbaiknya. Duduk dengan tenang, wajahnya berubah. Bukan karena takut pada manusia, tetapi karena malu menyebut Rasulullah tanpa kesiapan jiwa. Di majelis Imam Malik, tidak ada suara keras, tidak ada perdebatan panas. Karena hadis bukan bahan adu logika, tetapi amanah yang diturunkan dengan kesucian. Suatu hari, Imam Malik sakit. Orang-orang bertanya, "Mengapa engkau tidak mengajar?" Ia menjawab, "Aku tidak ingin menyebut nama Rasulullah dalam keadaan tidak layak." Bagi Imam Malik, hadis lebih mulia daripada kenyamanan dirinya. Imam Malik tidak hidup miskin, namun hatinya tidak terikat dunia. Ia makan secukupnya, berpakaian rapi, tinggal terhormat. Karena zuhud bukan meninggalkan dunia, tetapi membebaskan hati dari ketergantungan padanya. Imam Malik menerima hadiah hanya jika tidak mengikat, namun ia menolak pemberian yang mengandung tuntutan, karena ia tahu hadiah bisa berubah menjadi rantai halus yang mengikat lisan ulama. Imam Malik jarang meninggalkan Madinah, karena baginya jejak Rasulullah masih hidup di kota ini. Adat penduduk Madinah bukan sekadar tradisi, tetapi warisan sunnah yang berjalan. Banyak yang datang untuk menguji ilmunya, namun mereka pulang dengan pelajaran akhlak. Karena Imam Malik tidak menaklukkan manusia dengan kata-kata, tetapi dengan ketenangan jiwa. Dari adab lahir kepercayaan. Dari kepercayaan lahir mazhab, dan dari keikhlasan Imam Malik, Allah menjaga sunnah hingga hari ini. Inilah warisan yang tidak pernah usang. Majelis Imam Malik tidak dibangun dengan teriakan, ia dibangun dengan kepercayaan. Dari Madinah, orang-orang datang dari berbagai penjuru dunia Islam, bukan sekadar untuk mendengar, tetapi untuk belajar adab sebelum ilmu. Dari majelis itulah lahir nama-nama besar. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kelak menyusun usul fiqh. Abdullah bin Wahb, pembawa fiqh Malik ke Mesir. Yahya bin Yahya al-Laitsi, penyebar Al-Muwatta di Andalusia. Mereka bukan sekadar murid, mereka adalah penjaga warisan. Imam Malik tidak membentuk murid dengan paksaan, ia membentuk mereka dengan keteladanan. Ia mengajarkan, ilmu tidak diambil dari orang yang tidak menjaga adab. Dan para murid itu membawa kalimat ini ke generasi berikutnya. Ketika khalifah ingin menjadikan mazhab Malik sebagai hukum resmi negara, Imam Malik menolak. Ia berkata, setiap daerah memiliki riwayat dan ilmu, karena baginya kebenaran tidak tumbuh di bawah paksaan. Mazhab Maliki menyebar tanpa pasukan. Ia menyeberangi lautan bersama para penuntut ilmu dari Madinah ke Mesir, Afrika Utara, hingga Andalusia. Ilmu yang dijaga dengan adab selalu menemukan jalannya. Berabad-abad berlalu, kerajaan runtuh, kota berganti penguasa, namun nama Malik tetap hidup di mimbar, di madrasah, dan di hati umat. Karena yang dijaga bukan nama tetapi sunnah. Imam Malik tidak ingin diagungkan secara berlebihan. Ia berkata, setiap orang bisa salah dan benar, kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk makam Nabi. Kalimat itu menjadi pagar keselamatan bagi umat. Di tangan murid-muridnya, fiqh menjadi alat penyatu, bukan senjata perpecahan. Perbedaan dijaga dengan adab, kebenaran dicari dengan rendah hati. Inilah pengaruh sejati yang membuat umat tetap berdiri. Dari satu majelis kecil di Madinah, Allah menumbuhkan warisan besar. Dan kini, kisah ini mendekati penutup, bukan dengan akhir, tetapi dengan peninggalan abadi. Setiap cahaya akan kembali kepada penciptanya. Di Madinah,
kota yang menjadi saksi hidupnya. Imam Malik menutup matanya setelah puluhan tahun menjaga sunnah Nabi. Tahun itu 179 Hijriah, sakit mendekat. Namun lisannya tetap terjaga, tidak ada keluhan panjang, tidak ada ratapan. Karena ia tahu perjalanan ini adalah pulang di saat-saat terakhir. Imam Malik tidak mewariskan harta, ia mewariskan kalimat, pegang sunnah dan jauhi bidah. Kalimat sederhana, namun menjadi kompas bagi generasi setelahnya. Berita itu menyebar cepat. Madinah menangis bukan karena kehilangan tubuh, tetapi karena berpisah dengan penjaga ilmu. Jalan-jalan sunyi, majelis hening. Imam Malik dimakamkan di Jannatul Baqi, di dekat orang-orang saleh yang lebih dahulu pergi tanpa bangunan megah, tanpa tanda dunia. Karena kemuliaannya telah Allah tetapkan di tempat lain, di hati umat. Tubuh kembali ke tanah, namun ilmu tidak ikut dikuburkan. Al-Muwatta terus dibaca, Fiqh Maliki terus diajarkan, dan adab Imam Malik terus diteladani. Allah tidak menjamin nama manusia hidup selamanya, namun Allah menjamin agama ini akan terjaga. Dan Imam Malik adalah salah satu alat penjagaan itu. Ia lahir bersamaan wafatnya seorang sahabat. Ia hidup menjaga sunnah Rasulullah, dan ia wafat meninggalkan jejak yang tidak pernah pudar. Inilah Imam Malik, ulama Madinah, penjaga adab umat.